Kalian harus tahu bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik akan ditebang dan dilempar ke api. Jika kamu masih hidup dalam dosa, kamu belum diselamatkan. Itu fakta. Sebaiknya kamu berhenti mendengarkan ajaran dan doktrin buatan manusia yang menyebut diri mereka gereja padahal sebenarnya bukan. Mereka telah jatuh. Ini adalah dunia para munafik. Dunia para munafik yang mengaku mengikuti Yesus. Bayangkan saja, orang-orang yang masih hidup dalam dosa, mereka tidak pernah memisahkan diri dari dunia ini. Mereka saling meyakinkan bahwa mereka sudah diselamatkan. Saya akan mencari tahu apa yang dikatakan Alkitab ini. Fakta-fakta dari Alkitab, baiklah. Jadi saya akan membahas beberapa hal yang Tuhan berikan kepada saya. Kita akan langsung membahasnya. Tuhan tidak datang untuk menghakimimu. Oke, dia datang untuk menyelamatkanmu dari dosamu, tapi jika kamu ingin tetap hidup dalam dosa, itu adalah pilihan yang kamu buat sendiri. Jika kamu ingin menyangkalnya dan membelakanginya serta tetap hidup dalam dosa, tetapi kamu ingin mengklaim upah surga, ya, itu salahmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun ketika permainan sudah berakhir dan semuanya sudah selesai. Itu tanggung jawabmu sendiri. Baiklah, untuk disucikan. Itulah keselamatan. Menyuci berarti membersihkan dari dosa, dipisahkan, dikuduskan, dan dilahirkan kembali. Itu makhluk baru, tidak lagi dari daging, melainkan dari roh. Jika kamu berasal dari Roh Kudus, kamu tidak lagi berjalan dalam dosa atau dari daging. Sebenarnya kamu bisa membaca semua tentang itu. Ya, aku harap kamu sudah membacanya di kitab Roma. Akhir zaman atau sekarang, oke? Sekarang saatnya untuk memeriksa dirimu sendiri. Jadi lihatlah, ini adalah kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 8 ayat 34 dan seterusnya. Dikatakan Yesus menjawab mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Perhatikan di sini, inilah perkataan Yesus Kristus langsung dari Injil Yohanes yang memberitahumu bahwa siapapun yang berbuat dosa, artinya melakukannya, menjalankannya, memenuhinya, kamu adalah hamba dosa itu. Seorang hamba menaati tuannya, kamu perlu memahami hal ini. Yesus datang untuk membebaskanmu dari 3 huruf kecil ini, dosa, bukan untuk membiarkanmu mencari-cari alasan. Berhentilah berkata bahwa Yesus tidak berkuasa. Gereja-gerejamu berasal dari iblis yang mengatakan bahwa Yesus tidak punya kuasa untuk membebaskanmu dari dosa. Itu adalah ajaran-ajaran setan. Itulah sistem gereja yang telah jatuh. Itulah mereka yang tidak memiliki iman namun mengaku atas namanya. Dia berkata, ini Yesus lagi yang berbicara. Siapapun yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah selama-lamanya. Itu berarti hanya ada batas waktu dia akan terus seperti ini. Dikatakan tetapi anak tetap tinggal selamanya. Jadi jika anak itu membebaskanmu, kamu benar-benar akan menjadi bebas. Bebas dari apa? Dari tuanmu di sini, hamba dosa. Hamba memiliki tuannya dan dia berkata dia akan membebaskanmu. Mengapa dunia ini bahkan tidak berusaha untuk memahami, mereka bahkan tidak mencoba untuk mengerti, mereka secara terang-terangan menyangkalnya. Kami akan menunjukkan sesuatu yang lain kepadamu. Di 2 Korintus dikatakan pada ayat 5 atau 13 ayat 5. Dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap dalam iman. Buktikan dirimu sendiri. Tidakkah kamu mengenal dirimu sendiri bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu, kecuali kamu tidak tahan uji? Tahukah kamu bahwa jika Kristus ada di dalam dirimu, kamu akan berjalan seperti Kristus? Apakah Kristus berdosa? Apakah Allah adalah pelayan dosa? Tidak. Sekarang jika rohnya ada di dalammu, jika Yesus Kristus ada di dalammu, kamu akan berjalan dalam gambarannya. Ya atau tidak, kamu bisa saja mengaku Yesus sepanjang hari. Kamu mungkin punya pengalaman rohani, itu tidak penting. Tetapi jika Kristus tidak ada di dalammu, kamu akan menjadi orang yang tidak tahan uji. Orang yang tidak tahan uji adalah orang yang terus-menerus berbuat dosa, yang melakukan dosa. Mungkin religius, tapi kamu tetap berdosa. Kamu adalah orang yang tidak tahan uji.